Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama Farhan Octavian Hidayat, kelas biologi 5B. Izin untuk membuat video untuk soal esai pada pengerjaan OTS. Izin Pak, pada soal nomor 1, jelaskan gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Eh, pada diagram mikrofisis awan yang saya tampilkan ini berdasarkan dari penelitian Fowler et al. Pada tahun 1996. Diagram ini tersebut menjelaskan bagaimana uap air, hujan maupun awan dan salju berinteraksi dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya di atmosfer. Analisisnya adalah dapat kita lihat pada proses uap air atau water vapor. Uap air dalam atmosfer dapat mengalami berbagai proses transformasi yang mengarah pada pembentukan awan atau partikel lainnya. Jadi ibaratnya semua fase-fase yang awan yang akan terbentuk nanti, baik juga nanti ujung-ujungnya pada presipitasi, berawal dari water vapor ini atau uap air. Lalu yang kedua ada kondensasi dan evaporasi. Uap air yang terkondensasi akan kembali bisa menjadi cloud water. Sebaliknya, cloud water yang menguap akan kembali menjadi uap air. Lalu ada proses yang disebut deposition evaporation. Deposisi mengubah uap air menjadi cloud ice, sedangkan proses evaporasi mengubah es kembali menjadi water vapor. Lalu ada proses deposition sublimation. Proses ini mengacu pada perubahan langsung dari uap air menjadi cloud ice dan tanpa melewati fase cair, atau sebaliknya melalui sublimasi. Lalu ada cloud water. Setelah uap air terkondensasi menjadi tetesan air awan, partikel-partikel ini dapat berinteraksi lebih lanjut. Lalu ada proses autokonversi. Itu proses autokonversi ini mengubah tetesan cloud water menjadi tetesan yang lebih besar sehingga akhirnya membentuk hujan. Lalu ada tahap pengumpulan atau PRACW. Proses ini melibatkan pengumpulan tetesan air awan yang lebih kecil untuk membuat tetesan yang lebih besar yang nantinya dapat jatuh sebagai hujan. Lalu ada cloud ice. Itu uap air juga dapat berubah menjadi es. Cloud ice melalui deposisi es. Cloud ice dapat berubah bentuk atau berinteraksi dengan partikel lain. Lalu ada proses autokonversi. Autokonversi pada cloud ice mengakibatkan terbentuknya salju. Lalu ada proses pengumpulan atau PSACI. Pengumpulan kristal es yang lebih kecil menjadi hujan es yang lebih besar, juga menghasilkan salju. Lalu dapat kita lihat setelah sebelum terjadinya presipitasi, dapat kita lihat ada dua bagian atau dua hasil nantinya yang akan menjadi presipitasi, yaitu hujan ataupun salju, rain atau snow. Nah, apa sih presipitasi ini? Presipitasi adalah proses akhir dalam mikrofisis awan, yaitu berupa hujan ataupun salju yang nantinya akan mencapai permukaan bumi. Secara keseluruhan, proses mikrofisik ini menguraikan bagaimana partikel-partikel air di atmosfer dapat berubah bentuk dan akhirnya menjadi presipitasi yang mencapai permukaan bumi. Lalu soal yang kedua, jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awan, solitude effect, dan kaitannya curvature dan solitude effect pada pembentukan butir awan atau Kohler curve. Nah, dapat kita lihat yang pertama itu ada 3 garis, yaitu ada curvature effect atau yang sering disebut dengan Kelvin effect, mengacu pada pengaruh kelengkungan permukaan tetesan
tetesan pada takaran uap jenuh di sekitar tetesan tersebut. Semakin kecil ukuran tetesan air, semakin besar kelengkungannya. Tetesan dengan eh, kelengkungan yang lebih besar akan memiliki tekanan uap jenuh yang lebih tinggi di sekitarnya dibandingkan tetesan yang lebih eh, tetesan dengan kelengkungan yang lebih besar tetapi ukurannya kecil akan memiliki tekanan uap jenuh yang lebih tinggi di sekitarnya dibandingkan tetesan yang lebih besar ataupun yang ukurannya lebih besar. Lalu ada solid effect atau roll load atau roll effect adalah efek yang terjadi ketika ada zat terlarut dalam tetesan air, seperti garam atau partikel lainnya yang berfungsi sebagai inti kondensasi awan. Lalu ada Kohler curve, adalah grafik yang menggambarkan kelembapan relatif atau RH di sumbu vertikal dan ukuran tetesan di sumbu horizontal. Nah, dari grafik ini dapat kita lihat pada sumbu X, itu adalah wet droplet radius yang menunjukkan radius tetesan basah dalam mikrometer. Radius ini mengindikasikan ukuran tetesan air berada di utara. Radius tetesan yang semakin ke kanan menandakan tetesannya semakin besar. Lalu ada sumbu Y atau yang vertikal, itu disebut super saturation yang berdasarkan oleh persen. Nilai ini nih, sumbu Y ini menunjukkan nilai supersaturasi yang diukur dalam persen. Supersaturasi itu adalah kondisi di mana kelembapan udara melebihi tingkat kejenuhan normalnya, di mana RH lebih besar dari 100%. Nilai supersaturasi menunjukkan beberapa banyak kelembapan di udara dibandingkan dengan tekanan uap jenuh air pada kondisi tertentu. Nah, pada grafik ini dapat kita lihat pada Kelvin term dilambangkan dengan garis putus yang agak berjarak, putus hitamnya lebih terlihat. Garis putus-putus yang tebal menggambarkan pengaruh kelengkungan pada tetesan air yang sangat kecil. Untuk tetesan yang dengan radius kecil diperlukan supersaturasi yang sangat tinggi untuk mempertahankan tetesan tersebut, karena kelengkungannya yang besar menyebabkan molekul air lebih mudah menguap. Garis putus-putus tebal menunjukkan bahwa untuk radius yang sangat kecil, supersaturasi meningkat secara signifikan sebelum akhirnya menurun seiring bertambahnya radius tetesan. Lalu ada roll-out term dilambangkan dengan garis putus-putus tipis menggambarkan efek zat terlarut dalam tetesan air. Ketika tetesan berisi zat terlarut, tekanan uap di sekitar tetesan akan berkurang, memungkinkan tetesan bertahan pada kelembapan relatif yang lebih rendah. Garis putus-putus ini menunjukkan bahwa ada radius kecil, efek zat terlarut dominan, dan supersaturasi yang bisa bernilai negatif karena tetesan dapat bertahan tanpa memerlukan kelembapan yang tinggi. Lalu ketika garis-garis Kelvin dan Roll tadi bertemu, ada yang garis yang di tempat pertemuannya disebut dengan Kohler curve. Nah, dilambangkan dengan garis tebal penuh menunjukkan total pengaruh dari kedua efek yang tadi. Pada kurva ini mendapatkan titik puncak yang disebut sebagai critical supersaturasi atau SC. Ini adalah kondisi supersaturasi minimum yang diperlukan untuk menstabilkan tetesan dan memungkinkan tetesan tersebut tumbuh tanpa perlu tambahan supersaturasi. Setelah titik kritis ini tercapai, jika radius tetesan lebih besar dari critical radius, tetesan tersebut akan tumbuh secara spontan. Karena supersaturasi yang lebih rendah sudah cukup untuk mempertahankannya. Lalu sebelum mencapai titik kritis, tetesan yang lebih kecil akan menguap kecuali jika RH cukup tinggi untuk mengimbangi kurvatur efek. Lalu kita berlanjut ke soal yang berikutnya. Jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori partial udara sebagai efek dari teori partial yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Yang pertama adalah the burden of condensed water.
yaitu beban air yang terkondensasi merujuk pada jumlah atau massa uap air yang telah terkondensasi menjadi bentuk cair atau padat dalam atmosfer dan dapat berkontribusi pada presipitasi. Semakin besar beban air yang terkondensasi dalam awan, makin besar pula potensi awan tersebut menghasilkan hujan atau presipitasi. Yang mempengaruhi buoyancy melalui dua mekanisme utama itu adalah penambahan massa dan pelepasan panas laten. Lalu ada compensating downward motion berkaitan dengan konservasi massa udara, yaitu bahwa massa udara dalam sistem atmosfer harus tetap konstan seiring waktu. Saat udara naik, kekosongan akibat pergerakan naik tersebut digantikan oleh massa udara yang turun di sekitarnya untuk membentuk keseimbangan. Untuk menganalisis pergerakan naik turun massa udara, perlu mengambil potongan atau sampel partisi dari atmosfer untuk mengetahui aliran massa udara di sumbu vertikal. Yang mana kita dapat mengasumsikan bahwa udara naik didinginkan pada tingkat pseudo adiabatik. Yang kedua, udara turun dihangatkan pada tingkat adiabatik kering. Lalu yang ketiga, terdapat ketidakstabilan massa udara dalam ascending dan descending. Lalu ada dilution by mixing, yaitu elemen apung yang naik akan bercampur dengan udara di sekitarnya yang lebih dingin dan kering sehingga mengurangi daya apung atau termalnya. Lalu ada aerodynamic resistance, yaitu hambatan yang dialami partikel udara ketika konveksi maupun subsiden dan pengaruhnya pada proses pembentukan awan dan dinamika atmosfer adalah gaya yang diberikan oleh permukaan pada udara yang bergerak yang nantinya akan memperlambatnya dan menciptakan hambatan tadi. Selanjutnya adalah soal yang nomor 4, yaitu sebuah droplet dari ukuran 2 xx mikrometer menjadi ukuran 3 xx mikrometer dalam selang waktu 1 xx menit di suhu minus 10 derajat. Berat tekanan 6 xx kilopascal. Hitunglah supersaturasi lingkungan. Abaikan efek pelarutan dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan droplet. Dengan C 101,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT Anda. Izin Pak, NPT saya adalah 2 angka terakhir NPT saya adalah 58. Dari rumus tadi dapat kita dari soal tadi dapat kita ketahui diketahui adalah waktunya yaitu 15,8 sesuai dengan NPT yang nanti akan dirubah menjadi second ke 948. Lalu ada tekanan yaitu 65,8. Lalu ada suhu minus 10 derajat Celcius. Lalu ada nilai C 11,5 yang dirubah nantinya menjadi 31,62. Yang ditanyakan adalah hitunglah supersaturasi lingkungan. Dengan bagaimana kita mencari supersaturasi lingkungan? Itu dengan yang pertama, kita harus melakukan dengan rumus supersaturasi. Yang tadi yang belum saya masukkan diketahuinya adalah droplet ukuran awal yaitu 2,58 mikrometer yang nantinya akan menjadi 35,8 mikrometer. Nah, rumus supersaturasi yaitu RT kuadrat sama dengan R0 kuadrat ditambah C. Nah, yang nantinya akan dirubah menjadi C sama dengan S kurang 1 dikali C1. Nah, C di sini dapat kita cari. Pertama adalah ini perhitungan
mencari RT kuadratnya, yang mana nilai 35,8 kita kuadratkan sama dengan 2,58 dikuadratkan ditambah 2 dikali S kurang 1 dikali nilai C dikali 948 second. Nah, nantinya akan didapatkan hasil S kurang 1 sama dengan 1281 dibagi 59.958,12. Lalu nantinya akan dibagi 0,01236, yang mana kita akan mengubahnya dalam bentuk persen menjadi 2,136%. Nah, dikarenakan tadi nilai S kurang 1 itu adalah supersaturasi dikurang 1, untuk mencari nilai supersaturasi 2,136%-nya ditambah dengan 1 menjadi 3,136%. Itu adalah untuk nomor 4. Lalu untuk nomor 5, berapa nilai kecepatan angin vertikal atau U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian XX km terpisah dari arah aliran. Lapse rate 4,xx derajat per kilometer dengan suhunya 2x, derajat Celcius. Diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir NPT Anda. Nah, izin Pak untuk nomor 5. Dapat kita ketahui kalau pada tingginya yaitu 5,8 km yang akan kita rubah menjadi 5,8 dikali 10 pangkat 3 meter. Lalu ada T itu suhu 25,8. Di sini kita tidak mengubahnya ke Kelvin. Lalu ada lapse rate. Lapse rate-nya di sini adalah 4,58 derajat per kilometer yang dirubah menjadi 4,58 dikali 10 pangkat min 3 derajat per meter. Lalu ada Lalu ada ketika suhu udara tak jenuh melewati daerah orografi, itu yang tadi 4,58, dan untuk lapse rate-nya sendiri adalah 25,8 derajat 2,5,8 derajat Celcius. Lalu untuk mencari kecepatan vertikal atau U, kita menggunakan pertama-tama adalah periode orografis atau rumus dari periode orografis, yaitu T sama dengan L per U sama dengan 2pi per N. N di sini adalah gravitasi per T dikali R dikurang R1 pangkat setengah, yang mana dapat kita kita keluarkan U-nya menjadi L dikali N per 2pi sama dengan L per 2pi dikali G per T dikali R kurang R1 pangkat setengah. Lalu kita masukkan angkanya 5,8 dikali 10 pangkat 3 per 2 dikali pi nya 3,14 dikali 9,8 per 25,8 lalu dikali 9,8 dikurang 4,58 dikali 10 pangkat min 3 pangkat setengah. Nanti didapatkan hasilnya itu sekitar 41,12 meter per second. Jadi untuk kecepatan vertikalnya adalah 41,12 meter per second. Mungkin cukup sekian video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.